Good afternoon, everyone. Today we will present a presentation from our group about Chapter 7. Let me introduce my team. My name is Nico, Anggi, Fadila, Firna, Karisma, and Rovita. Di sini kita akan membahas mengenai you must save your money for your future. Kamu harus menyimpan uangmu di masa depan. Oke. Sebelum itu, apa sih pengertian dari kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan atau keinginan manusia yang harus dipenuhi. Di sini kita bisa menggunakan kewajiban ekspresi dalam kalimat positif dan juga kalimat negatif. Contoh kalimat positif yaitu, contoh yang pertama, subjek, kemudian must, kemudian kata kerja satu. Contohnya, I must save my money for the bright future. Saya harus menyimpan uang saya di masa depan. Kemudian contoh yang kedua itu adalah subjek, have atau has, kemudian to, kemudian kata kerja bentuk satu. Contohnya, you have to come on time. Kamu harus datang tepat waktu. Kemudian contoh yang ketiga adalah subjek, need to, dan juga kata kerja bentuk satu. Contohnya, I need to visit grandma's house. Saya perlu mengunjungi rumah nenek saya. Kemudian kalimat yang negatif, kemudian kata kerja bentuk satu. Contohnya, you must not dive in this deep river. Kamu tidak harus menyelam di sungai yang dalam ini. Kemudian contoh yang kedua adalah subjek, don't have, dan juga kata kerja bentuk satu. Contohnya, you don't have to go to school because it's a holiday. Kamu tidak harus pergi ke sekolah karena hari ini libur. Kemudian contoh yang ketiga adalah subjek, don't need to, kemudian kata kerja bentuk satu. Contohnya, you don't need to do it. Kamu tidak perlu melakukan ini. Nah, perbedaan adalah kalau kalimat negatif itu ada not-nya atau don't-nya, tinggal ditambahkan saja. Harus sering digunakan untuk menyatakan kepastian. Ini juga dapat digunakan untuk menyatakan keharusan atau rekomendasi yang kuat meskipun penutur asli lebih memilih bentuk yang lebih fleksibel. Harus, tidak boleh, dapat digunakan untuk melarang tindakan, tetapi ini terdengar sangat parah. Contohnya pembicaraan lebih suka menggunakan kata modal yang lebih lembut seperti tidak boleh. Contohnya, this must be the right address. Ini pasti alamat yang benar. Siswa harus lulus ujian masuk untuk belajar di sekolah ini. Yang ketiga, Anda harus minum obat untuk batuk. Jenny, yo harus paling sering digunakan untuk menyatakan kepastian. So is most commonly used to make recommendation or give advice. It can also be used to express obligation as well as expectation. Contohnya, ketika Anda pergi ke Berlin, Anda harus mengunjungi Potsdam. Ini contoh recommendation. Contoh nasihatnya, kamu harus lebih fokus pada keluarga kamu dan kurangi pada pekerjaan. Itu contoh nasihat. Contoh kewajibannya, saya benar-benar harus berada di kantor pada sekarang mereka seharusnya sudah berada di Dubai. Be supposed to. Itu adalah fase yang digunakan saat seorang mengungkapkan sebuah harapan atau ekspresi tersebut dapat berupa sebuah harapan tentang sesuatu yang seharusnya terjadi atau harapan tentang sebuah sikap atau tingkah laku dari seseorang. Contohnya, seharusnya permainan dimulai pukul 10. Be support to also express expression about behaviors. Seharusnya juga mengungkapkan harapan tentang perilaku. Contohnya, saya seharusnya pergi ke rapat, bos saya memberitahu saya bahwa dia ingin menghadiri. Be support to in the past. Seharusnya di masa lalu, WA harus mengungkapkan harapan yang tidak terpenuhi. Contohnya, Jack seharusnya menelepon saya tadi malam. Saya bertanya-tanya mengapa. Menjadi realisasi adalah fase satu menggunakan ketika seseorang mengungkapkan harapan atau harapan tersebut dapat berupa sikap atau perilaku seseorang.
Selanjutnya, ought to, should, dan had better. Yang pertama, ought to. Ought to bisa dibaca oughta, digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Kalimat ought to biasa digunakan untuk informal speaking. Untuk penulisan ought to, kita membutuhkan subject plus ought to plus basic verb. Contoh kalimatnya, we ought to do this homework. Kita harus mengerjakan tugas ini. Yang kedua ada should. Should itu sama dengan ought to, memberikan saran kepada orang lain. Arti should sendiri adalah harus atau seharusnya. Untuk penulisan should, kita membutuhkan subject plus should plus basic verb. Contoh kalimatnya, you should forget him forever. Kamu harus melupakan dia selamanya. Yang terakhir, had better. Had better lebih kuat penulisannya daripada ought to maupun should. Had better biasanya berupa bentuk peringatan terhadap suatu hal. Had better menggunakan simple form of verb dan dapat ditulis I'd better. Untuk penulisan had better, kita membutuhkan subject plus had better plus basic verb. Contoh kalimatnya, I'd better not leave my bag there. Someone might steal it. Aku seharusnya tidak meninggalkan tasku di sana. Seseorang bisa mencurinya. Thank you for your listening. May all those we have share be beneficial for all of us.